Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Kita kembali lagi. Kita untuk kali ini membahas tentang kisi-kisi UTS Seni Budaya kelas 11. Soal pertama kita akan membahas tentang nilai estetik seni rupa 3 dimensi. Jadi, nilai estetiknya atau nilai estetis dalam seni rupa 3 dimensi itu ada dua, yaitu yang pertama nilai objektif, yang kedua adalah nilai subjektif. Jadi sebelum kita bahas ini, saya jelaskan dulu, seni rupa 3 dimensi itu adalah seni rupa yang memiliki 3 unsur. Yang pertama, unsur sisi panjang, sisi lebar, dan sisi tinggi. Nah, biasanya seni rupa 3 dimensi ini berbentuk bangun ruang yang memiliki volume. Jadi unsur ruang inilah nantinya yang akan menjadi pembeda antara seni rupa 2 dimensi dengan seni rupa 3 dimensi. Kalau seni rupa 2 dimensi itu hanya bisa dilihat dari satu sisi, tampak depan saja. Tapi kalau misalkan seni rupa 3 dimensi itu bisa dilihat dari berbagai sisi, bisa dilihat dari depan, dari samping, kanan, kiri, dan juga bisa dilihat dari belakang. Oke, kita kembali ke nilai estetik tadi. Nilai estetik yang pertama adalah nilai objektif, ya. Jadi nilai objektif itu objektif, benar-benar sesuai dengan apa yang terlihat oleh mata, gitu. Penilaian yang benar-benar objektif itu adalah penilaian terhadap karya seni sesuai dengan bentuk yang real, yang nyata, gitu ya, untuk nilai objektif. Jadi, dijelaskan kembali, nilai objektif dalam seni rupa 3 dimensi adalah nilai yang terkandung dalam suatu keindahan karya seni rupa sesuai dengan keadaan wujudnya. Jadi, real, ya, dapat dilihat oleh mata. Nah, keindahan yang dinilai itu, keindahan karya seni rupa yang dinilai, itu dipengaruhi oleh faktor perpaduan warna, bentuk, dan bahan. Contoh, misalkan ada orang yang mau buat meja, itu kan seni rupa 3 dimensi. Nah, warnanya itu harus bagus. Misal benar-benar warnanya disesuaikan, warnanya coklat, atau mau dibentuk mau diwarnakan hitam. Ya kalau misalkan diwarnakan hitam bagus, nggak apa-apa. Atau warna hitamnya mau digabungin sama warna putih. Nah, asalkan perpaduan warnanya bagus, tetap ada unsur keindahan di dalamnya. Terus yang kedua itu bentuk. Jadi bentuk ketika mau bikin meja atau bikin kursi, itu harus sinkron, harus seimbang. Jadi jangan ada yang miring, atau ada pemotongan kayu yang kurang pas. Sama bahannya harus dipilih bahan yang bagus, berkualitas tinggi, tidak mudah rusak. Nah, itu juga nanti berpengaruh ke keindahannya. Yang kedua, nilai estetiknya adalah nilai subjektif. Nilai subjektif adalah nilai dalam sebuah karya seni, tapi dia ditentukan oleh selera orang yang melihat. Nah, kita tahu bahwa setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda, punya selera yang berbeda, maka ketika menilai sebuah karya seni didasarkan pada selera, itu pun nanti pada akhirnya penilaiannya juga beda. Misal misal nih orang bikin kursi, si A suka, nah tapi belum tentu si B juga suka. Jadi kata kuncinya apa? Kalau objektif sesuai dengan wujud karya seninya, tapi kalau subjektif itu berdasarkan selera orangnya, gitu ya. Oke, sudah, kita lanjut ke slide berikutnya. Tahapan modifikasi dalam objek seni rupa 2 dimensi. Di sini hanya diminta untuk menyebutkan saja. Yang pertama ada tahapan persiapan, tahap elaborasi, tahap iluminasi, dan tahap verifikasi. Oke, dijelaskan satu-satu. Kalau untuk tahap persiapan, itu biasanya adalah proses awal dalam modifikasi seni rupa 2 dimensi. Tapi harus memang ada beberapa syarat yang ditentukan, yaitu yang pertama dia harus
artistik, itu menonjolkan seni. Yang kedua dia estetik, lebih indah daripada motif yang awal. Yang ketiga adalah lebih fungsional. Jadi motif yang akan dimodifikasi selanjutnya itu harus bisa terkonsep dengan baik. Yang kedua, tahap elaborasi itu adalah proses menggambarkan desain gagasan kita. Ya kan, berarti kalau gagasan kan masih ada di pemikiran. Nah, itu pemikiran kita tentang desain yang akan dimodifikasi itu harus digambarkan dalam bentuk desain yang baru. Terus yang ketiga itu adalah tahapan iluminasi. Tahap iluminasi itu adalah tahap perpaduan ide kreasi dengan desain yang dibuat. Jadi iluminasi itu ide kreasi kita dengan motif yang lama itu kan akan dibuat motif yang baru. Nah, itu coba dipadukan, di mix lah ya, dicampur jadi satu gitu. Nanti setelah ini akan ada contohnya ya. Oke, tahap verifikasi itu adalah tahap pengujian dalam motifnya, warnanya itu sudah menjadi karya yang memuaskan atau belum. Itu diverifikasi berarti maksudnya diuji. Oke, saya berikan contoh ya. Misalkan seni rupa 2 dimensi itu kan gambar. Misalkan kita mau gambar awan. Nah, awan kan kalau misalkan gambarnya kan seperti ini ya. Kalau di buku gambar. Oke, kalau di tahap persiapan berarti kita harus tahap untuk memikirkan awan ini mau dibikin apa nantinya, mau didesain kayak gimana setelahnya gitu ya. Nah, di tahap elaborasi ini tahap yang sudah mulai gambar. Oh, misal nih mau dikasih warna hijau atau dikasih apa, awan di belakangnya tapi warnanya hijau. Nah, gini. Ini misal. Nah, terus tahap iluminasi ini perpaduan ide kreasi desain yang dibuat. Jadi, kalau sudah dipadukan seperti ini, mau dikasih warna lagi. Misal warna merah. Nih, oke. Di sini kasih warna merah. Emang ada awan warna merah? Iya, namanya nyoba, ya kan? Nah, untuk tahap verifikasi ini tahap pengujian. Nah, kita lihat nih. Bagus nggak sih sebenarnya awan itu kalau misalkan dikasih warna hijau? Bagus nggak dikasih warna merah dalamnya? Nah, itu diuji. Diujinya boleh tanya sama orang lain. Ini bagus nggak nih awannya? Gitu. Nanti kalau misalkan dia ngomong nggak bagus, berarti kan nanti dikasih saran. Coba dikasih warna hitam. Gitu ya. Berarti mau hujan awannya. Atau dikasih warna putih. Sininya biru. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Dua faktor seni lukis menurut kritikus Dan itu adalah faktor ideoplastis sama faktor fisioplastis. Nah, ideoplastis itu adalah faktor internalnya. Jadi ini faktor internal. Kalau fisioplastis itu adalah faktor eksternal. Jadi kata kuncinya itu dulu. Kalau internal berarti berasal dari dalam jiwanya si pelukis, tapi kalau misalkan eksternal itu adalah faktor pendukung, faktor dari luar. Oke, faktor internal itu yang berasal dari perasaan si pelukis itu bisa berupa ide, pengalaman, emosi, dan semuanya. Itu yang bersifat rohaninya berasal dari dalam diri, berasal dari perasaan. Itu berarti faktor internal. Kalau di seni lukis namanya faktor ideoplastis. Yang kedua adalah faktor fisioplastis. Fisioplastis itu adalah eksternal, faktor pendukung. Apa yang didukung? Nah, yang didukung adalah seni lukisnya. Faktor pendukungnya seperti apa? Garis, ruang, warna, tekstur, dan bentuk. Jadi ketika bikin lukisan pemandangan itu warnanya juga harus sesuai gitu. Misal kalau misalkan malam, oh berarti gambar pohonnya hitam karena dia malam. Kecuali kalau misalkan gambar lukisannya itu ibaratnya masih pagi atau masih siang, berarti pohonnya warnanya coklat batangnya, terus daunnya warna hijau. Seperti itu. Jadi perpaduan antara warna, tekstur, bentuk itu harus sesuai gitu ya, agar menghasilkan keindahan yang baik.
Oke, kita ke slide terakhir ya, tujuan spiritual musik barat. Jadi ternyata tujuan awal spiritual dari musik barat itu berawal untuk memuji keagungan para dewa. Nah, ini yang perlu digarisbawahi di sini ya. Memuji keagungan para dewa. Sampai pada akhirnya musik itu diciptakan sebagai sarana untuk peribadahan agama. Ini musik itu berkembang di gereja-gereja, berkembang di istana, dan dianggap sakral. Sakral itu berarti ajek, ya kan? Sesuatu yang tidak boleh diganggu gugat, sesuatu yang penting, vital, itu sakral. Nah, biasanya sakral ini berkaitan dengan doa. Itulah biasanya musik itu digunakan sebagai uh, media untuk berdoa, media untuk ibadah, gitu ya. Ya biasanya ini digunakan untuk teman-teman kita yang beragama Kristiani. Itu makanya dari awal memang ditujukan untuk memuji keagungan para dewa. Nah, jadi seni musik itu sebenarnya dia itu menghadirkan rasa keindahan sebagai unsur harmoni ketika memang musik itu digarap dengan baik. Memang kan ada beberapa musik yang uh, ada jenisnya kayak slow gitu ya, mellow, ada yang rock, ada yang pop. Nah, ketika kita mendengarkan musik-musik instrumen yang mellow gitu kan, yang sedih, pasti nanti orang yang bisa meresapinya itu akan nangis, akan ikutan sedih. Beda juga sama musik yang rock gitu kan. Mana ada orang ngedenger musik rock itu sedih, ya cingkrak-cingkrak gitu mana ya. Nah, terus beda juga sama orang yang ketika mendengarkan lagu yang ceria, lagu anak-anak, ya kan. Itu pasti nanti keindahannya, keindahan yang dirasain itu pasti beda. Oke, untuk kisi-kisi seni budaya insya Allah cukup ya sampai di situ. Nah, untuk soal yang kunci G dan kunci F nanti silakan lihat di buku seni budayanya masing-masing. Saya hanya menjelaskan 4 soal saja ya. Oke, alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga Allah paling aman, selamat, lancar, barokah. Jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa, sholat jangan ditinggalin, jangan lupa minta restu doa orang tua sebelum menghadapi ujian. Oke, cukup sekian, kita akan lanjut di kisi-kisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.